Cek 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 cek, halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zovan pada akhirnya dia membeli rumah yang sebelumnya telah ditawarkan seharga 40.000 batu roh. Dan di sini Zovan dan juga Gus Antong mereka pun menemukan sesuatu yang cukup menarik, dan ternyata itu adalah seorang gadis yang tinggal di dalam sebuah gudang. Di sini Gus Antong dia juga cukup terkejut ketika Zovan meminta kepada dirinya untuk dapat membawa gadis ini pindah ke kamar karena dia ingin merawatnya. Yang membuat Gus Antong dia juga bertanya kenapa Zovan tiba-tiba aja menjadi orang yang baik dengan sukarela ingin menyembuhkan luka dari orang lain yang tidak mereka kenal. Yang membuat Gus Antong dia pun berpikir apa yang coba dilakukan oleh ayahnya, apalagi saat ini yang coba diselamatkan oleh Zovan adalah seorang wanita, dan itu membuat Gus Antong dia pun mengatakan, ayo, kau ingin menyembuhkannya kan dengan alasan nanti kau ingin melakukan kultivasi ganda dengan dirinya kan? Oh, lihat saja, nanti kalau aku memiliki kesempatan aku akan memberitahukan kepada ibu, ucap dari Gus Antong yang membuat Zovan, dasar bocah kecil, dasar kau makhluk pengkhianat. Sudah pandaikah kau berpikir sesat? Di sini Zovan dia pun mengatakan kepada Gus Antong, harusnya kau pikirkan dulu sebenarnya apa yang telah terjadi di kota ini 1 bulan lalu. Ucap dari Zovan yang membuat Gus Antong dapat mengatakan kalau sebelumnya 1 bulan lalu terjadi sesuatu di kediaman dari Raja Feiyun, dan itu membuat Gus Antong dapat paham apakah jangan-jangan gadis ini ya sambut dari Zovan. Di sini Zovan dapat mengatakan kemungkinan besar gadis ini ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di istana Raja Feiyun. Dan jika kita menyelamatkannya, mungkin aja kita bisa mendapatkan sedikit banyak informasi dari dirinya. Ucap dari Zovan. Dan sekarang cepat, apalagi yang kau tunggu, siapkan kamar untuk dirinya. Ucap dari Zovan. Dan setelahnya kini Gus Antong dia pun menyiapkan kamar dan Zovan membawa gadis itu untuk dapat dipindahkan. Dan di sini Zovan dia pun menggunakan teknik naga biru miliknya untuk dapat menyembuhkan gadis ini. Dan ketika Zovan dia melakukannya, gadis ini masih berbaring dan tidak sadarkan diri, yang membuat Gus Antong dia pun bingung kenapa teknik naga biru tidak berhasil, pikir dari dirinya. Padahal sebelumnya ketika mereka menghadap Wang Fuqitian yang merupakan pimpinan dari gerbang kaisar di kerajaan Tianyu, teknik ini sangat luar biasa, tapi kenapa tidak berguna kepada orang ini, pikir dari Gus Antong. Dan untuk Zovan ya jangan disamakan dulu. Teknik ini sangat OP ketika digunakan untuk mereka yang berada di ranah visi dewa ke bawah, tapi untuk mereka yang ada di ranah virtual ke atas, teknik ini tidaklah terlalu berguna. Ucap dari Zovan, karena teknik ini hanya dapat menyembuhkan kekuatan fisik tapi tidak dengan kekuatan jiwa. Jadi ini semua berbeda. Ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia pun mengatakan kalau gadis ini memang berada di ranah 8 visi dewa. Dan jika saja luka dalamnya memang dapat disembuhkan tapi tidak dengan kekuatan jiwanya, dan itu masih membutuhkan bantuan lebih lanjut. Ucap dari Zovan. Dan di sini Zovan dia pun meminta kepada Gus Antong untuk tinggal di tempat ini sejenak karena dia harus menyiapkan sesuatu untuk dapat membantu gadis ini menyembuhkan luka fisik dan juga luka jiwanya. Dan itu membuat Zovan dia meminta kepada Gus Antong, nah tunggu di sini dulu, jaga dia, dan aku perlu masuk dalam sebuah pengasingan. Aku membutuhkan waktu selama 3 hari untuk dapat menyempurnakan pil tingkat 11. Dan selama aku melakukannya, tolong jangan ganggu dulu. Ucap dari Zovan. Mendengar hal itu membuat Gus Antong dia pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan selama 3 hari ini. Apakah pil yang mereka miliki saat ini tidak cukup kah? Ucap dari Gus Antong. Tidak, sambut dari Zovan. Di sini Zovan dia pun mengatakan kalau pil yang mereka miliki saat ini memang masih belum cukup dan mereka harus melakukan yang lebih jauh lagi karena ada sesuatu yang tidak biasa dengan luka jiwanya. Ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia pun juga berpikir kalau luka yang didapatkan oleh gadis ini cukup berbeda, seperti luka yang pernah ia dapatkan dari serangan pedang suci. Karena memiliki energi yang sangat aneh dan juga mengental dan tidak mau menghilang, dan itu membuat Zovan dia pun berpikir jika saja lukanya cukup sederhana tentunya akan sangat mudah untuk dapat diselesaikan, dan itu bukanlah sebuah masalah. Tapi ini sepertinya cukup berbeda dan hanya menggunakan pil khusus aja yang bisa dapat memulihkannya, pikir dari Zovan. Dan benar saja kini Zovan dia melakukan sebuah pengasingan selama 3 hari untuk dapat menyiapkan sebuah pil tingkat 11, pil khusus yang memang ia siapkan. Dan di sini Zovan setelah melakukannya selama 3 hari pada akhirnya dia berhasil menciptakan pil tingkat 11, dan itu adalah sebuah pil yang memang sulit untuk dapat dilakukan oleh orang biasa. Zovan dia membutuhkan waktu 3 hari untuk dapat menyegel dan juga menyempurnakan pil tingkat 11 itu. Dan setelah dia berhasil melakukannya, di sini Zovan dia pun segera kembali. Dan dia tidak menyangka kalau ternyata memang dia membutuhkan waktu selama 3 hari. Sudah 3 hari aja dah, ucap dari Zovan. Sudah lama sekali rasanya aku terakhir keluar, ucap dari dirinya. Dan itu membuat Zovan setelah melakukannya, dia pun pergi menuju ruangan tempat di mana Gus Antong dan juga gadis yang sebelumnya. Dan ketika Zovan datang di sini Gus Antong, dia pun sangat-sangat stres.
ketika dia nggak tahu mau ngapain selama 3 hari bersama dengan gadis yang nggak ia kenal. Dan itu membuat Gusantong dia pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Dia duduk berdiri jalan terbang sana terbang sini nggak tahu, dan dia merasa kalau sepertinya membosankan. Ucap dari dirinya. Wow, mendengar Gusantong yang mengeluh setelah menjaga seorang gadis cantik membuat Zofan dia pun mengatakan, nah harusnya kau senang ketika kau menjaga seorang gadis yang cukup menarik selama 3 hari. Bahkan banyak sekali orang-orang yang sangat senang, bahkan terlalu girang ketika mereka harus menjaga gadis yang cantik seperti ini. Dan kau, sungguh tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Ucap dari Zofan yang membuat Gusantong nggak peduli juga. Karena dia nggak tertarik dengan gadis ini, jadi ya ini membosankan. Apalagi harus menjaga selama 3 hari penuh, dari pagi sampai malam, pagi lagi, malam lagi, pagi lagi, malam lagi. Bosan dong, ucap dari dirinya. Tapi ya udahlah, di sini Zofan dia mengatakan ya nantilah, cepat atau lambat kau pasti akan memahami ini semua. Dan aku juga sebelumnya pernah mendengar nanti ketika kekuatan binatang sucimu telah tumbuh dan kau menjadi dewasa, barulah mungkin kau akan memahami ini semua. Ucap dari Zofan sembari mendekati gadis itu. Dan di sini Zofan dia juga melihat kondisi yang dimiliki oleh gadis ini ya lebih membaik dibandingkan sebelumnya. Tapi memang masih belum sadarkan diri, tapi setidaknya ada sedikit harapan. Ucap dari Zofan. Dan kini Zofan dia memasukkan pil tingkat 11 ke tubuh dari gadis ini. Dan setelah memakan pil itu, ya udah gadis ini ya sama aja nggak ngapa-ngapain. Yang membuat Gusantong dia pun bingung kenapa gadis ini masih belum siuman, masih belum sadar padahal telah mendapatkan pil tingkat 11. Ayah, apakah pilmu ini benar-benar bekerja kah? Ucap dari Gusantong yang membuat Zofan dia pun mengatakan kalau pil itu adalah pil ajaib yang udah ia sempurnakan. Dan itu adalah pil tingkat 11. Bagaimana mungkin pil buatanku tidak bekerja? Ucap dari Zofan. Tapi di sini Zofan dia pun mengatakan mungkin aja luka yang didapatkan oleh gadis ini terlalu parah dan dia membutuhkan waktu lebih banyak untuk dapat pulih sebelum pada akhirnya bisa bangun lagi. Dan tunggulah selama beberapa hari lagi dan harusnya dia akan bangun. Ucap dari Zofan. Dan di sini Zofan dia juga meminta kepada Gusantong untuk tetap menjaga gadis ini dan jangan biarkan dia kabur begitu dia bangun nanti. Jika tidak maka semua apa yang kita lakukan ini sia-sia. Ucap dari Zofan yang membuat Gusantong ketika dia harus menunggu 3 hari lagi itu membuatnya pun gak mau. Karena itu adalah hal yang sangat membosankan. Dan dia juga bertanya memangnya Zofan mau pergi kemana. Dan itu Zofan dia pun mengatakan kalau dia akan pergi untuk dapat memurnikan pil lebih banyak lagi yang mungkin aja dapat mereka gunakan nanti di masa depan. Jadi nantinya kalau misalnya mereka membutuhkan pil lagi ya gak perlu repot-repot melakukan sebuah pemurnian tertutup. Ucap dari Zofan yang membuat Gusantong dia menolaknya. Dia gak mau harus menunggu lebih lama lagi di tempat ini. Dan dia juga tahu kalau sepertinya Zofan ingin ngibul. Dan dia gak mau kalau dia harus menunggu lebih lama lagi di tempat ini, membosankan menunggu gadis itu siuman. Dan itu adalah waktu yang sangat membosankan bagi dirinya. Jadi dia gak mau. Dan dia juga mengatakan kalau mereka pasti udah punya pil yang lebih banyak lagi. Dan kenapa harus memurnikan pil lebih banyak lagi? Gak perlu. Apakah kau pikir aku ini adalah bocah 3 tahun yang gak tahu apa yang ingin kau lakukan? Ucap dari Gusantong yang curiga kalau Zofan pasti ingin pergi seorang diri. Dan untuk Zofan ya gimana? Dan untuk Zofan mereka pun ketahuan karena dia memang ingin pergi keluar untuk mencari informasi. Tapi untuk Gusantong dia gak mau. Dan dia pun memutuskan untuk langsung pergi, meninggalkan Zofan seorang diri di tempat ini. Dan dia akan pergi jalan-jalan duluan. Ucap dari Gusantong yang pergi meninggalkan Zofan dan juga gadis yang sebelumnya. Yang membuat Zofan dia pun kesal juga ketika dia harus menunggu gadis ini siuman. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan itu membuat Zofan dia juga bingung apa yang harus ia lakukan bersama dengan gadis yang tidak ia kenal. Dan dia juga tahu menunggu gadis ini bangun dan juga sadar itu adalah hal yang sangat membosankan. Ucap dari Zofan. Dan aku harap aku bisa segera keluar dan mencari informasi tentang apa yang ada di kota Feiyun ini, karena di sini sangat membosankan. Ucap dari Zofan yang ingin pergi keluar juga. Dan untuk gadis yang ada bersama dengan Zofan, ternyata dia sudah siuman. Tapi dia masih memejamkan matanya dan berpura-pura kalau dia masih belum sadar. Dah, itu aja untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk jawaban. Dah gitu aja untuk video kali ini. Ya memang saat ini cerita untuk jawaban mungkin sekitar 1 bulan ke depan lah. Ya masih santai-santai gini aja. Sebelum pada akhirnya nanti ada juga perang besar di kota Feiyun ini. Dan Zofan harus menghadapi 2 raja pedang, yaitu raja pedang Feiyun dan juga raja pedang dan King Seng. Nah gimana tuh nanti tuh mungkin 1 bulan atau 2 bulan lagi lah sebelum perang besar itu terjadi. Udah itu aja untuk video kali ini. Dan untuk Gusantong dia juga bakal mendapatkan luka yang sangat parah ketika dia menghadapi raja pedang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you. Spoilernya aja itu.